Salam, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu kami ucapkan untuk jemaat Resort Jaya 1, jemaat Jelambar, jemaat Raja Wali, dan jemaat Depok. Hari ini untuk yang ke-15 kalinya kita beribadah di rumah masing-masing, sejalan dengan ketentuan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia ini. Kita memasuki minggu pertama setelah Trinitas. Tema minggu, jauhilah ketamakan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan, sebelum memulai ibadah, kita tunduk sejenak memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat pujian. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, firman-Nya, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami kepercayaan yang benar. Tambahilah iman kami setiap hari agar kami makin teguh. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bergembira melaksanakan kehendak-Mu. Dengarlah permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian.
mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Trinitas ini yang tertulis di dalam Amsal 22 ayat 22 hingga ke 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seseorang yang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kita dengarkan janji Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian. Jemaat yang kekasih, dengan kerendahan hati, marilah kita merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihan-Nya. Kita memasuki saat teduh. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami.
Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimingan di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kami kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5 hingga 9. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian. Marilah kita bersaksi mengedarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal,
Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita memasuki doa syafaat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada saat ini karena kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami hingga kami pada hari Minggu ini jemaat-jemaat-Mu dari GKPI Jaya 1, yaitu dari jemaat GKPI Jelambar, GKPI Depok, dan GKPI Raja Wali masih dapat menyatukan hati dan pikiran kami dalam ibadah online saat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami ini menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami memohon berkatilah kami semua warga jemaat-Mu, dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dan juga para orang tua. Berikan kami kesehatan Tuhan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, terutama ya Tuhan dari virus corona yang masih ada saat ini. Tolong Tuhan jauhkan kami dari virus tersebut. Lindungi kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintah kami dalam menangani COVID-19 ini. Berikan Tuhan Presiden kami Jokowi dan semua jajarannya, para dokter, para perawat, dan semua yang bertugas. Berikan kekuatan, kesehatan, kebijakan dalam menangani penyakit ini. Kiranya cepat teratasi dengan baik. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang banyak mengalami gangguan ekonomi dan gangguan-gangguan lainnya akibat dari COVID-19 ini. Berikan Tuhan kekuatan, ajar mereka supaya mereka menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tolong kami ya Tuhan, yang pada bulan Juli kami akan merencanakan beribadah di gereja, supaya kami dapat mempersiapkan segalanya sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Supaya apabila nanti kami beribadah di gereja, kami terlindung dari virus corona tersebut. Tuhan, kami juga berdoa bagi GKPI Depok yang merencanakan menjadi jemaat khusus, kiranya terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, bagi anggota jemaat-Mu yang pada seminggu ini Engkau tambahkan usia mereka, berkati mereka supaya mereka selalu bersyukur kepadamu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan membuka hati kami. Kiranya kami dapat mendengar dan terutama ya Tuhan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan ibadah dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Dan jangan
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pemilik semesta alam yang datang dalam rupa manusia, sungguh nyata keagungan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan berfirman, Engkau menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan hari ini kami ingin mendengarkan firman yang penuh kuasa itu, firman yang hidup. Biarlah damai sejahtera-Mu menyinari hati kami, dan Roh Kudus-Mu menuntun kami. Bersabdalah Engkau Bapa, sebab kami telah siap mendengarkan firman kebenaran di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita masih beribadah di rumah, sekalipun kita telah melewati masa pembatasan sosial berskala besar, dan hari ini kita memasuki kehidupan normal baru atau new normal. Tetapi tidaklah baik kalau kita tergesa-gesa untuk menuntut beribadah di dalam gereja. Biarlah kita menyikapinya dengan sangat hati-hati supaya memperkecil kita terpapar oleh virus corona yang sangat menakutkan itu. Biarlah kita dengan tenang, dengan damai menyikapi segala peristiwa kehidupan yang terjadi saat ini. Kita hidup hanya dengan mengandalkan kuasa dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12, dimulai pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21 di bawah terang tema Jauhilah Ketamakan. Untuk itu marilah kita membaca firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta mengamalkannya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Minggu ini berlangsung secara berturut-turut sampai pada minggu akhir tahun gerejawi, dan tahun ini akan berlangsung selama 23 minggu. Minggu setelah Trinitatis ini sama penekanannya dengan minggu Trinitatis, yaitu tentang ajaran yang menekankan iman jemaat, tentang pekerjaan Tuhan, bentuk pekerjaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, atau yang disebut dengan eskatologi. Saudara-saudara, dalam teks pasal 12 ini, dalam kitab Lukas ini, kita menemukan pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu tentang pengajaran untuk tidak hidup dalam kemunafikan seperti orang Farisi, pengajaran tentang pemaknaan yang benar tentang kekayaan, pengajaran tentang kekhawatiran dan kewaspadaan, pengajaran tentang pemisahan, dan pengajaran tentang menilai zaman. Hal yang menarik dalam pasal 12 ini, bahwa pelayanan Yesus dengan pengajarannya dihadiri oleh ribuan orang, seperti yang dicatat dalam ayat 1 pada pasal 12 ini. Dalam kondisi yang berdesak-desakan ini, Yesus memulai pengajarannya. Yesus membawa orang banyak itu untuk mengarahkan hatinya kepada Allah yang datang dalam rupa manusia. Menerima Yesus artinya memperoleh kehidupan, dan sebaliknya menolak Yesus berarti menolak kehidupan. Dari antara ribuan orang yang hadir, ada seorang yang bermasalah dengan saudaranya. Mungkin mereka telah bertengkar hebat untuk memperebutkan harta warisan dan meminta Yesus untuk menjadi hakim atau pengantara atas perebutan warisan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata perebutan warisan sudah menjadi satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang sudah terjadi ribuan tahun lamanya. Dan manusia tidak pernah mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu supaya menjadi kebaikan hari ini. Jawaban Yesus terhadap permintaan itu adalah, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Yesus melihat ada salah atau ada sesuatu yang salah atas orang itu. Ada satu penyakit yang telah menjangkitinya, yaitu ketamakan. Yesus sedang mengajarkan tentang substansi hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah, dan hidup itu semuanya dalam pemeliharaan Allah, dan tidak ada satupun yang luput dari perhatian dan pemeliharaan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tadi datang kepada Yesus yang memikirkan hal-hal yang bersifat sementara, dan dia mempertanyakannya itu kepada Yesus. Maka ketika Yesus menggunakan kata-kata berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penggunaan kata berjaga-jagalah dan waspadalah
menunjukkan suatu kondisi yang telah berada dalam tingkat yang serius. Ibarat penyakit ini sudah sangat kronis yang membutuhkan penanganan yang serius. Ketamakan adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ketamakan tidak mengenal Tuhan. Ketamakan tidak mengenal saudara. Ketamakan tidak mengenal rasa malu, tetapi puas dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tamak atau ketamakan berarti keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau benda bernilai abstrak dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup. Sinonim dari kata tamak itu dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah cerbak, gelojoh, kemaruk, lahap, loba, mata duitan, melik, pelahap, rakus, serakah, temaah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut greed. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman modern saat ini, jenis penyakit ini semakin tidak terasa telah merasuki kehidupan manusia. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan kekayaan yang sudah dimilikinya. Dia ingin terus dan terus menambah kekayaan itu. Semua harta itu hanya untuk pemenuhan keinginannya. Harta adalah segalanya baginya. Dia beranggapan bahwa harta itulah yang menjamin kebahagiaan hidupnya. Dengan hartanya dia beranggapan bisa meraih apapun yang dia inginkan. Dan orang yang seperti ini tidaklah heran jika sulit untuk berbagi dengan sesama, termasuk seperti dalam teks hari ini, berbagi warisan dengan saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengingatkan orang seperti itu serta para pendengar yang lain juga untuk kita hari ini, maka Yesus dalam pengajarannya memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh untuk menjelaskan bahaya ketamakan dalam hidup manusia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita catat dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yang pertama adalah hidup manusia tidak bergantung pada harta yang dimilikinya, atau hidup manusia tidak tergantung pada kekayaan yang dimilikinya. Manusia boleh saja memiliki harta sebanyak apapun, silakan untuk memilikinya, tetapi harus tetap diingat atau disadari bahwa kehidupannya itu tidak bergantung pada harta yang dimiliki. Hidup manusia itu milik Allah. Karenanya manusia harus bergantung pada Allah, bukan pada harta benda. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tetapi tidak akan bisa menambah usia seseorang, barang sedetik pun. Adalah bijak kalau kita menggunakan harta itu dengan baik, dan tidaklah bijak kalau kita mengandalkan kekayaan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia hanya pemilik rencana, tetapi Tuhan penentunya. Ini menjadi hal yang kedua yang perlu kita catat, bahwa manusia itu hanya pemilik dan Tuhanlah penentunya. Rencana-rencana hidup memang harus kita susun dengan rapi untuk kita jalankan. Tetapi setiap orang juga haruslah menyerahkan segala rencana yang disusun itu kepada Tuhan
agar boleh terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan begitu, orang akan tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam mengatur kehidupannya. Manusia berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan sesuai dengan kehendaknya. Panjang pendeknya usia seseorang bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimilikinya. Usia manusia itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang menentukan perjalanan kehidupan manusia itu. Jadi jangan ada manusia yang menyombongkan dirinya dengan harta yang dimilikinya. Yang ketiga yang kita lihat adalah nilai hidup adalah ketika kita berbagi, atau ketika kita memiliki sesuatu atau memiliki harta, itu bukan untuk dinikmati sendiri. Yang sering menjadi persoalan bagi orang yang memiliki harta yang banyak adalah ketika dia tidak mau berbagi. Dalam ayat 19 dikatakan betapa orang kaya ini ingin memanjakan raganya dan juga jiwanya dengan kekayaan yang dimilikinya. Orang kaya ini bangga dengan harta yang dia miliki. Tidak sedikit pun terbersit dalam hatinya bahwa dia harus berbagi dengan orang lain. Tidak sedikit pun terbersit dalam pikirannya bahwa ada orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Yang dia pikirkan adalah harta yang dia miliki adalah untuk memanjakan dirinya sendiri dan segala keinginannya. Dia merasa itu layak untuk dinikmati sendiri dan sama sekali tidak berpikir kalau orang di sekitarnya ada yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Dia berpikir bahwa banyak harta akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil suatu kisah yang pernah terjadi di sebuah negeri di mana ada seorang saudagar kaya. Ia memiliki sebuah restoran yang sangat terkenal dan terbaik pada zaman itu. Dia memiliki restoran yang khas dengan rasa yang sangat lezat dan pelayanannya yang sangat memuaskan, atau bisa kita katakan sempurna pelayanannya, sehingga mengundang banyak orang datang ke restoran itu, dan hasilnya menjadi keuntungan besar bagi sang pemilik restoran tersebut. Sang pemilik ini tidak memiliki keturunan. Di usianya yang semakin lanjut, dia berpikir ingin mewariskan restoran itu kepada orang yang dia pilih dan dia percaya untuk menjalankan usaha tersebut. Dengan satu syarat, hasil yang didapat itu harus dibagi untuk kaum miskin. Sang saudagar ini memikirkan cara untuk memilih orang yang layak untuk mewarisi restoran tersebut. Kemudian ia mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya, dan kepada 80 orang tersebut ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restoran tersebut. Saat 80 orang yang diundang itu sudah datang memenuhi undangan itu, maka wajah-wajah mereka berseri-seri berharap dapat menjadi pewaris kekayaan sang saudagar itu. Begitupun sang saudagar itu berharap dari antara 80 orang ini ada yang terbaik yang akan mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi kepada 80 orang yang diundang itu, kemudian sang saudagar itu atau pemilik restoran itu mempersilahkan untuk menyantap hidangan yang sudah dihidangkan tersebut. Uniknya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Saat dipersilahkan makan,
Hampir semua orang tidak sabar untuk merasakan kelezatan makanan itu. Tetapi mereka kerepotan. Pemilik restoran itu berkeliling ke semua meja. Ia melihat hingga meja ke-19 tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan itu. Mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya pada meja yang ke-20, saudagar itu tersenyum dengan senang sekali. Di meja tersebut ada 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain, saling menyuapi. Memang sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan juga sebaliknya. Hingga acara hampir selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang dan dapat menikmati makanan itu, sementara yang lain tidak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan yang lezat tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah tersebut mau mengajarkan kepada kita bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tidak boleh serakah, kita tidak boleh tamak, atau kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan sendiri. Seperti yang tergambar dalam kisah tersebut, hanya mereka yang mau berkorban dengan memberi makan kepada orang lain, maka ia yang akan bisa ikut makan dengan kenyang. Sementara orang lain sibuk mencari bagaimana ia bisa segera menyantap hidangan tersebut, justru kerepotan karena tidak tahu cara yang tepat untuk dapat memakan makanan yang terhidang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa COVID-19 ini juga mengajar kita untuk berbagi dengan orang lain. Mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak nyaman dengan diri sendiri. Tetapi mari kita melihat saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan perhatian kita. Kita dituntut untuk berbagi, bukan untuk kaya dengan diri sendiri, tetapi dituntut untuk kaya di hadapan Tuhan. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal yang penting yang lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana. Karena itu mari kita jadikan sarana, bukan menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus mampu berbagi dan peduli kepada orang lain selama kita memiliki harta di dalam kehidupan kita. Mari kita berbagi. Yang terakhir dari firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bahwa gereja atau setiap orang percaya harus bersih dari ketamakan. Randy Elkon, seorang hamba Tuhan yang baik, menulis beberapa buku yang sangat menarik. Judulnya Money, Possession, and Eternity. Buku ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita memiliki perspektif surgawi mengenai apa artinya uang. Bagaimana menggunakan semua harta yang Tuhan beri di dalam kesementaraan hidup kita ini di dunia ini boleh menjadi harta yang abadi, yang tidak akan pernah hilang dan rusak oleh ngengat dan karat. Randy Elkon mengatakan seperti ini. Religion is capable of baptizing every evil
in the world and making it appear to be spiritual. Agama mampu membaptis setiap kejahatan di dunia dan membuatnya tampak spiritual. Naiflah kita kalau kita berpikir bahwa di dalam gereja hanya ada orang baik dan orang jujur. Dan jangan terkejut dan kaget jika kita melihat segala tipu muslihat, korupsi, dan keserakahan justru terjadi di balik dinding-dinding gereja yang mengkilap dan megah itu. Randy Alcorn mengeluarkan pertanyaan yang menarik. Dalam perjanjian lama, siapakah bapa materialisme orang Kristen? Dia adalah Bileam. Dia memakai dan memperjualbelikan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Di dalam perjanjian baru, siapakah bapa materialisme orang Kristen? Dia adalah Judas Iskariot, bendaharanya Tuhan Yesus. Judas Iskariot memang murid Tuhan, tetapi Alkitab menyatakan dia seorang yang cinta uang. Dan siapakah bapa materialisme dari gereja mula-mula? Dia adalah Simon, si tukang sihir. Simon ingin membeli kuasa dan kemasyuran rohani dengan tujuan dia bisa menggunakannya bagi keuntungan dirinya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada masa-masa yang lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui tema minggu hari ini, jauhilah ketamakan. Maka cara terbaik menjauhi ketamakan adalah dengan rela berbagi dengan sesama dan tetap mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan mengandalkan harta benda yang kita miliki. Hidup adalah pemberian Tuhan. Karena itu, bergantunglah kepada Tuhan yang menganugerahkan kehidupan itu kepadamu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh rahmat dan kasih sayang, kami bersyukur atas firman-Mu yang menegur hidup kami. Biarlah kami dapat menjauhi sifat tamak dan kerakusan. Ajarlah kami untuk terus hidup berbagi dengan sesama, khususnya pada masa-masa sulit hari ini. Bapa Sorgawi, ajarlah kami untuk memilih warisan yang benar, yaitu kehidupan kekal yang telah dianugerahkan Yesus Kristus bagi kami. Sebab dunia dan keindahannya akan segera berlalu. Bapa di dalam surga, biarlah kami dapat mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu dan kami dimampukan menghidupinya. Teguhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami hanya bersandar kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan
yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan lakukanlah firman-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.